Si Dangdung mengatakan bahwasanya ini menurut Tuhan. Semua agama benar menurut Tuhan. Tuhan yang mana? Kiai Khalil Nafis berhusnudzon. Beliau menyampaikan begini. Oh, ini menurut kacamata Pancasila. Jadi semua agama itu dibenarkan menurut Pancasila. Baik, ini salah satu husnudzon yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis. Saya tidak mau berhusnudzon seperti itu. Kenapa? Satu, yang pertama, ketika itu murtad secara zahir, saya tidak mau berhusnudzon. Tetap saya harus menyampaikan itu murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Batik Akidah dimanapun Anda berada. Pada beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan, tapi sebenarnya nggak begitu heboh sih. Kenapa? Karena yang mengatakan adalah orang edan. Begini, saya sampaikan. Waktu saya di pesantren dulu, banyak dari kalangan teman-teman itu dari Jawa. Saya dari Madura. Saya tidak ngerti istilah-istilah Jawa pada waktu itu. Nah, ada istilah yang sangat-sangat menarik kita lihat di sini. Istilah ketika orang edan atau orang gila, orang nggak beres, atau stres, atau otaknya konsleting, itu istilahnya di sana adalah dangdong atau dangdung. Ya, bukan dudung, tapi dangdung. Baiklah, kita sebut dangdung aja. Tapi di situ saya sampaikan bahwa orang dangdung saja ketika diminta untuk melompat dari ketinggian, dari lantai 5 misalkan, melompat untuk bunuh diri dan membahayakan terhadap dirinya, itu nggak mungkin mau, meskipun dia orang dangdung. Orang dangdung diminta untuk melompat ke dalam sumur dan membahayakan dirinya sendiri, ini nggak mau. Orang dangdung. Lah, ini Masya Allah luar biasa. Orang dangdung yang satu ini, jangankan melompat ke dalam sumur, melompat ke dalam api neraka dia mau. Kenapa? Dia mengatakan bahwasanya semua agama sama menurut Tuhan. Baiklah. Dalam kesempatan ini, saya tidak mau berhusnudzon sebagaimana yang disampaikan dilakukan oleh Kiai Khalil Nafis. Kiai Khalil Nafis berhusnudzon. Beliau menyampaikan begini. Oh, ini menurut kacamata Pancasila. Jadi semua agama itu dibenarkan menurut Pancasila. Baik, ini salah satu husnudzon yang disampaikan oleh Kiai Khalil Nafis. Saya tidak mau berhusnudzon seperti itu. Kenapa? Satu, yang pertama, ini dalam persoalan akidah. Saya tidak mau berhusnudzon dan tidak mau melihat atau bertolak belakang dengan zahir. Zahirnya ayat, zahirnya jisim, zahirnya amaliyah. Ketika itu murtad secara zahir, saya tidak mau berhusnudzon. Tetap saya harus menyampaikan itu murtad. Dan ketika itu tidak sesuai dengan prinsip dan konsep akidah, di mana dalam prinsip dan konsep akidah di dalam Asybah wan Nadzair disampaikan, idza su'ilna am mu'taqadina wa mu'taqadi khusumina, maka wajib bagi kita ketika ditanya tentang akidah kita, akidah orang lain dan akidah kita yang tidak sama, apa yang harus kita sampaikan? Yajib alaina an naqul al-haqqu ma nahnu alaih wal batilu ma alaihi khusumuna. Yang benar iya yang saya pegang, yang salah yang dipegang orang lain atau yang tidak sama dengan kami. Ini prinsip dasar yang tidak bisa diganggu-gugat di dalam persoalan akidah. Maka dalam kesempatan ini saya tidak akan berhusnudzon kepada dangdung bahwa yang mengatakan bahwa Tuhan itu atau agama semuanya sama. Kiai Khalil Nafis berhusnudzon kepada beliau, oh itu menurut Pancasila. Jadi saya tidak mau berhusnudzon karena ini dalam persoalan akidah. Kalau misalkan itu katanya tidak sesuai dengan akidah, dengan prinsip dasarnya, dan itu murtad, saya katakan murtad. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya tidak mau berhusnudzon kepada dangdung, bahwa yang kedua, saya lihat sendiri, saya baca sendiri, apa yang disampaikan oleh si dangdung, semua agama sama atau benar menurut Tuhan, bukan menurut Pancasila. Jadi sudah tidak ada istilahnya multitafsir, tidak perlu disarah-sarahi lagi, tidak perlu dijabar-jabarkan lagi. Apalagi dihusnudzonkan ini menurut Pancasila. Si dangdung mengatakan bahwasanya ini menurut Tuhan.
semua agama benar menurut Tuhan. Tuhan yang mana? Memang Tuhannya banyak. Ini prinsip. Tidak boleh diganggu gugat. Tidak boleh Anda pegang. Tidak boleh Anda simpan baik-baik. Dijadikan pegangan atau dasar pijakan di dalam berakidah. Ketika tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini, tidak sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, maka ini tidak bisa diterima. Apalagi masih dicarikan alasan-alasan pembenarannya. Baik, saya sampaikan. Terakhir, kita minta kepada Allah. Semoga Allah memberikan pemimpin-pemimpin kita yang betul-betul waras dan bisa menuntun kepada kedamaian, tidak membuat gaduh, dan menyampaikan sesuatu yang pada prinsipnya dia ahli di dalamnya. Artinya, zalim itu yaitu meletakkan sesuatu di luar daripada keahliannya. Ini zalim. Semoga kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang tidak zalim, dan semoga kita diberikan pemimpin yang amanah, yang agamis, yang memberikan kedamaian, di mana agama itu adalah kunci daripada ketenangan. Islam jangan diajari soal toleransi. Islam itu number one, itu number wahid soal toleransi. Ini adalah pengetahuan, ini adalah pencerahan bagi Anda yang bertanya-tanya tentang bagaimana sih komentarnya dangdung itu. Bukan ahlinya ngomong itu, maka saya katakan tidak terlalu heran. Karena memang dia tidak tahu agama. Berbicara agama, berbicara akidah. Dan dia mengatakan semua agama benar menurut Tuhan. Ini adalah sesuatu yang false atau fatal, total, luar biasa. Tidak bisa diterima dengan akal. Ini adalah pikiran yang dangdung alias sinting alias tidak benar, tidak waras. Baik, itu yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsh. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu